Pemirsa, 8 jenazah yang berhasil dievakuasi ke Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah kini segera diberangkatkan ke Lanut Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur. Dan untuk mengetahui suasana terkini, kita akan langsung menuju Lanut Iskandar, Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah bersama dengan reporter Nesya Megawati. Silakan Nesya. Iya, Eliza, seperti yang kita lihat di layar saat ini adalah merupakan proses persiapan pemberangkatan dari 12 jenazah yang akan segera diberangkatkan menuju ke Rumah Sakit Bayangkara, Polda Jawa Timur. Dari 12 jenazah tersebut, 9 diantaranya merupakan berjenis kelamin lelaki dan 4 merupakan berjenis kelamin perempuan. 4 diantaranya yakni dari jenazah yang nomor 019 sampai 23, 4 diantaranya sudah tiba tadi malam dan 8 baru saja tadi tiba ke Lanut Iskandar, Pangkalan Bun, dibawa oleh heli Bel TNI AL. Ini merupakan suasananya, Eliza dan juga pemirsa, sungguh haru dan juga semangat dari pihak Basarnas dan juga pihak dari PMI dengan semangat juga terus mencoba untuk bekerja bagaimana memproses dan juga situasi yang bisa dikatakan Indonesia cukup haru karena kita memang menunggu bagaimana mengetahui bagaimana evakuasi dan juga proses evakuasi dari tim Basarnas dan juga tim penyelam dan juga tim gabungan lainnya. Saat ini Eliza dan juga pemirsa sedang berlangsung proses peti jenazah atau jenazah dimasukkan ke dalam pesawat Hercules C-130 dengan nomor penerbangan A1320. Pesawat Hercules akan membawa ke 12 jenazah ini ke Rumah Sakit Bayangkara di Polda atau Bayangkara, Jawa Timur. 4 jenazah yang memang tadi sudah tiba tadi malam menunggu untuk akan diberangkatkan memang hari ini karena situasi tadi malam tidak memungkinkan untuk diberangkatkan tadi malam ataupun pagi ini, dan memang kebetulan sekali atas keberhasilan dari tim dari Basarnas dan juga tim evakuasi atau tim pencarian akhirnya ditemukan 8 jenazah berikutnya dan segera diberangkatkan setelah tadi sebelumnya di Rumah Sakit Imanuddin dipeti kemaskan. Proses pencarian memang sampai saat ini masih terus berlangsung, terutama difokuskan di Teluk Muara Kumai, di mana kemarin juga Supriyadi merupakan Direktur Operasional Basarnas dalam press conference-nya mengatakan bahwa di sekitaran Teluk Kumai tersebut memang banyak sekali ditemukan serpihan dan juga puing-puing, dan juga banyak juga jenazah yang kemarin dibawa oleh US Navy dan kemungkinan besar memang berada di sekitaran Teluk Kumai. Tapi hingga saat ini belum bisa dipastikan bagaimana atau titik koordinat dari bangkai ataupun jatuhnya pesawat AirAsia KZ8501. Penghormatan yang begitu mendalam kepada para jenazah, dan ini adalah proses evakuasi yang hari ke-7, sudah memasuki hari ke-7 dengan total jenazah yang berhasil ditemukan yakni 30, 12 diantaranya saat ini sudah berada di Rumah Sakit Bayangkara atau berada di Surabaya, dan sejumlah jenazah juga sudah berhasil diidentifikasi dan juga sudah disemayamkan. Sementara untuk 12 jenazah yang saat ini akan diberangkatkan sampai saat ini belum bisa diidentifikasi lebih lanjut, tapi dipastikan bahwa 9 diantaranya merupakan berjenis kelamin lelaki dan 8 lelaki dan sisanya adalah perempuan.
Sejauh ini memang menurut dari Direktur Eksekutif DVI Mabes Polri yakni Anton Castellani mengatakan bahwa untuk proses awal di Rumah Sakit Imanuddin memang difokuskan untuk fase ciri awal atau pengenalan awal, dan jika memang bisa ditemukan sidik jari, maka sidik jari tersebutlah diamankan atau diambil sidik jari dari korban untuk bisa dilakukan identifikasi lebih awal. Karena sudah hari ke-7, Anton juga mengatakan bahwa kita memang berlomba dari proses dari bagaimana kondisi jenazah tersebut dan juga bagaimana hasil mengidentifikasi dari para jenazah. Dari proses identifikasi awal yang berada atau dilaksanakan di Rumah Sakit Imanuddin, lalu identifikasi awal fase selanjutnya adalah untuk pencocokan ataupun postmortem yang berada di Surabaya. Dari fase-fase dari identifikasi tersebut memang ada beberapa fase, diantaranya adalah fase pengenalan atau ciri-ciri awal yang dilakukan di Rumah Sakit Imanuddin, Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah ini. Lalu selanjutnya adalah fase postmortem di kamar jenazah yang berlangsung di Rumah Sakit Bayangkara, Polda Jawa Timur. Fase postmortem ini merupakan melihat bagaimana ciri-ciri ataupun keadaan data dari korban pada saat ditemukan saat ini. Lalu berikutnya adalah fase antemortem, yakni pengumpulan data dari keluarga, baik bagaimana dari jenis kelamin, ciri-ciri tertentu seperti misalnya bagaimana bentuk tulang, gigi, dan juga ciri-ciri khas yang berada di tubuh, misalnya apakah pernah melakukan operasi dan juga yang lainnya. Ini sangat membantu, terutama apakah pada saat keluarga bisa memberi informasi jika jenazah ataupun pihak keluarga yang menjadi korban mengenakan baju apa terakhir atau mempunyai ciri-ciri khusus seperti apakah memakai jam tangan, memakai kalung dan juga sepatu dan ciri-ciri khas tentu itu sangat membantu proses dari identifikasi. Selanjutnya adalah fase berikutnya adalah fase rekonsiliasi, yakni membandingkan data antemortem yang dari keluarga dan juga postmortem bagaimana kondisi, yakni kondisi atau data dari kondisi jenazah yang terakhir, dan terakhir adalah fase debriefing atau menentukan ANEF, dan tentunya untuk menentukan untuk mengidentifikasi lebih lanjut siapa dari jenazah yang sudah ditemukan saat ini. Eliza, di suasana di Pangkalan Bun sendiri pada saat ini jenazah sudah dimasukkan ke dalam pesawat Hercules. Di sini sangat hening dan juga haru, Eliza dan juga pemirsa. Karena kami baik warga juga, walaupun kita berada di Lanut, tapi di sebelah sana ada juga pelandasan komersil dan warga juga ingin melihat bagaimana proses pemberangkatan ini. Dan kami juga jurnalis yang sudah berada di Pangkalan Bun ini juga sangat merasakan keharuan mengenai proses pemberangkatan dan juga bagaimana perjuangan dari tim Basarnas dan juga tim penyelam dan juga semua tim yang bisa dikatakan adalah sebagai tumpuan kita saat ini untuk mencari korban dari pesawat AirAsia KZ8501. Begitupun juga bagaimana menemukan puing-puing dan juga serpihan dari pesawat AirAsia. Eliza dan juga pemirsa, nampaknya dari tadi kita terakhir sudah melihat dari peti kemas 030 sudah masuk dalam pesawat Hercules, artinya bahwa 12 jenazah saat ini semuanya sudah masuk ke dalam pesawat Hercules dan segera akan diberangkatkan. Pesawat Hercules ini sendiri tadi baru tiba di Pangkalan atau di Lanut Pangkalan Bun ini sekitar pukul 10 dari Halim Perdana Kusuma. Nesya, pesawat Hercules
Ya, Eliza. Ya, Nesya, terkait dengan cuaca sendiri, bagaimana di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah? Kita ketahui bahwa cuaca saat ini begitu mudah berubah-ubah. Lalu saat ini bagaimana dengan cuaca di sana? Ya, Eliza, benar sekali bahwa Pangkalan Bun atau di Pangkalan Bun cuacanya suka berubah-berubah. Tadi pagi sangat cerah. Satu jam kemudian tadi agak mendung, terutama tadi pada saat penurunan jenazah. Tapi saat ini cukup cerah, sangat panas saat ini, Eliza, dan agak cerah tapi memang agak sedikit mendung. Artinya memang tidak secerah kemarin. Kalau kemarin dari pagi hari sampai dengan malam cuaca begitu bagus, begitu cerah dan begitu cerah sehingga sangat membantu proses identifikasi. Eliza, ini adalah proses start engine dan kita akan mundur sebentar ke posisi kami deh. Karena kita memang tidak bisa mendekat ataupun terlalu dekat dengan pesawat Hercules yang akan membawa 12 jenazah ke Surabaya dan diperkirakan akan tiba di Lanut Juanda atau Bandara Juanda sekitar pukul 2 atau setengah 3 sore nanti. Mengenai cuaca sendiri, Eliza, saat ini cerah tapi memang sekali lagi tidak secerah kemarin dan kita tentunya berharap bahwa proses identifikasi atau proses evakuasi berjalan dengan baik karena mengenai kondisi cuaca di sini memang mempengaruhi bagaimana proses evakuasi atau pencarian karena kami tim juga sempat kemarin melihat atau berada di perairan Teluk Kumai dan gelombangnya juga cukup tinggi. Arusnya cukup deras, bahkan deras sekali, Eliza, dan terutama adalah mengenai visibilitas dari tim penyelam itu sendiri. Karena yang kami lihat sendiri bahwa jenis ataupun perairan di Teluk Kumai berwarna coklat airnya. Ini juga menurut informasi dari tim Basarnas atau tim penyelam, hal itu berkaitan juga dengan jenis tanah yang berada di perairan Kalimantan, yakni berjenis gambut, sehingga perairan tersebut atau di perairan Teluk Kumai berwarna coklat yang mempengaruhi visibilitas dari tim penyelam untuk melihat bagaimana apakah ada bangkai pesawat ataupun dari jenazah itu sendiri. Kita lihat bersama bahwa saat ini sudah dinyalakan baling-baling dari pesawat Hercules C-130 dengan penerbangan A1320. Mesin pertama sudah dinyalakan dan dan baling kedua, mesin kedua juga sudah dinyalakan, Eliza dan juga pemirsa, seperti yang kita lihat di layar kaca.